Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi tentang Nabi Isa, lebih-lebih versus Dajjal menjelang akhir zaman, atau tentang hadis turunnya Nabi Isa untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan yang terakhir membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 7 tahun. Ada hadis lagi yang mengatakan 24 tahun dan ada hadis yang lain mengatakan selama 40 tahun. Setelah itu maka terjadilah kiamat. Maka kalau kita pahami tentang kontroversi Nabi Isa versus Dajjal, lebih-lebih tentang sebuah cerita atau kisah pertempuran Al-Masih sebagai sang Mesias versus Dajjal atau sebagai antikristus. Berdasar pada kitab-kitab Nasrani kuno, Mesiha dikenal sebagai orang-orang Islam, itu dikenal dengan nama Al-Masih. Bagi orang-orang Nasrani, Mesiah. Kemudian ada lagi yang namanya Mesiah Dagala, yaitu tentang Dajjal. Cerita ini merupakan cerita Israeliat atau cerita yang dimiliki oleh bangsa Israel pada waktu itu selama beratus-ratus tahun, meresap dan menjadi cerita Islami yang selanjutnya melekat dan diyakini sebagai tanda akhir zaman bagi orang-orang Muslim. Padahal dalam Al-Quran sebagai kitab tunjuk bagi orang-orang Muslim tidak diberitakan sama sekali tentang Dajjal. Yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Ya'jud dan Ma'jud, yaitu surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 105 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Diceritakan pula di dalam Injil adanya Joj dan Majoj. Begitu pula Dajjal tidak muncul pada Al-Quran, tetapi muncul pada hadis-hadis Nabi yang belum tentu kesohihannya. Saya bacakan daripada surat Al-Kahfi ayat 83 yang artinya, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia menempuh suatu jalan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zolim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'jud dan Ma'jud, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar.
Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Kemudian di ayat yang lain, Quran surah 21 ayat 96, 97 yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Jadi yang diceritakan di dalam Quran adalah Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka segerombolan kaum atau segerombolan bangsa yang nantinya mereka akan berbuat kerusakan di bumi menjelang akhir zaman. Sekali lagi, yang diceritakan bukan Dajjal. Yang diceritakan adalah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi sebuah kelompok besar atau dua kelompok yang dibuatkan oleh dinding penghalang oleh Zulkarnain, yang kemudian menjelang akhir zaman akan dihancurkan atau diluluh lantakkannya, dan mereka akan berbaur dengan manusia pada umumnya, padahal mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Itulah pemberitaan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 104. Kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 96 97. Maka kita kembali ke bahasan tentang Dajjal. Dajjal tidak diberitakan di dalam Al-Quran, tetapi Dajjal diceritakan pada hadis-hadis Nabi yang belum tentu kesohihannya. Menurut hadis Nabi, kemunculan Dajjal diawali dengan peristiwa Dukhon di pertengahan Ramadan 1441 Hijrah, atau tepatnya 7 Mei 2020, kemudian terjadi Dukhon. Kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya atau turunnya Nabi Isa. Mari kita koreksi kembali, yaitu tentang tanggal 7 Mei, yaitu tentang 7 Mei 2020 tidak terjadi Dukhon. Kemudian munculnya Imam Mahdi, setelah kejadian itu tidak muncul Imam Mahdi. Kemudian munculnya Dajjal, tidak muncul Dajjal. Yang terakhir adalah turunnya Nabi Isa, tidak muncul Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa telah wafat dan tidak akan turun ke bumi. Kita lihat pada Quran surah 19, sebenarnya ada surah-surah yang lain, namun saya akan sampaikan untuk besok. Maka saya cari dulu ayat-ayat yang berkenaan dengan wafatnya Isa Al-Masih. Sekelumit saja saya bukakan pada Quran surah 19 ayat 15 dan ayat 33. Ada kemiripan antara surah 15 dan surah 33. Yang 15 adalah diperuntukkan untuk wafatnya, yaitu pada ayat 15 diperuntukkan untuk Nabi Yahya, sementara untuk Quran surah 33 untuk Nabi Isa. Kita pahami untuk Quran surah 15. Atau dapat juga diambil dari Quran surah 19 dimulai dari ayat 12. Yang artinya, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dibangkitkan hidup kembali itu di akhirat nantinya. Setelah proses perusakan huru hara, kita semua akan dibangkitkan kembali. Ayat ini diperuntukkan untuk Yahya. Padahal Yahya dengan berpedoman Taurat untuk Bani Israel, yaitu dikenal dengan cerita-cerita Israiliyat. Setelah Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, dan barulah Nabi Muhammad. Atau dapat kita mulai pada ayat 28. Artinya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina. Maka dia menunjuk kepada anaknya,
Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Surah 19 ayat 31 dikatakan bahwa Isa sholat, menunaikan zakat. Ayat 32 yang artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi konteks pada ayat ke-15, pada hari dilahirkan, pada hari wafat itu untuk Nabi Yahya. Sementara untuk konteks ayat ke-33 yaitu pada hari dilahirkan dan pada hari wafatnya dan akan dibangkitkan, itu konteksnya untuk Isa Al-Masih atau Nabi Isa. Masih banyak ayat-ayat yang lain tentang Nabi Isa yang akan saya bahas dan akan saya kumpulkan dahulu, yaitu tentang wafatnya Nabi Isa, tidak turunnya Nabi Isa ke bumi menjelang akhir zaman. Namun Isa itu turun nantinya setelah hari kebangkitan, sama semua dihidupkan, semuanya akan bangkit. Hadis tentang turunnya Nabi Isa ada berbagai pendapat, yaitu hadis tersebut bermuara pada Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Nabih yang dulu mereka penganut agama Nasrani. Di dalam teologi atau liturgi agama Nasrani mereka mengenal adanya Mesias atau Adventisme, yaitu mereka berkeyakinan Nabi Isa turun ke bumi untuk membunuh babi, mematahkan salib, dan yang terakhir untuk membunuh Dajjal guna menyelamatkan manusia seluruhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.